kita akan melihat buah roh damai sejahtera. Setelah kasih sukacita, kita melihat buah roh damai sejahtera. Galatia 5 ayat 23, tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya. Saudaraku, pernah nggak kita ngalamin badan kita ada di kasur, tapi pikiran kita ada di mana-mana? Badan kita baring nih, tidur nih, rebahan nih, tapi pikiran kita itu kemana-mana, saudaraku. Kita mau tidur, tapi otak kita lagi meeting. Hati nggak tenang, pikiran kayak balapan, saudaraku. Overthinking itu menjadi teman setia kita. Nah, pernah nggak kita ngalamin itu, saudara? Saya rasa hampir semua kita pernah mengalami begitu ya. Kita capek sehingga jadi overthinking. Kita hidup di zaman yang begitu cepat, di zaman yang begitu bising dengan berbagai peralatan teknologi yang kita gunakan, dan hidup kita menjadi penuh dengan tekanan. Tapi justru di situ buah Roh Kudus mau hasilkan buah yang sangat langka, yaitu buah roh damai sejahtera. Nah, saudaraku, apa itu damai sejahtera atau peace gitu ya? Peace itu nggak sama seperti ketenangan biasa, saudaraku ya. Dalam bahasa Yunani, damai sejahtera di situ adalah eirene. Eirene ya. Kalau bahasa Ibrani kita sebut shalom, kalau bahasa Yunani biasanya eirene humim. Damai sejahtera atasmu. Ini bukan sekedar nggak ada masalah atau suasana yang adem, saudaraku. Jadi eirene itu bukan sekedar nggak ada masalah atau suasana adem, tapi sesuatu yang lebih dalam, yaitu keseimbangan jiwa karena tahu bahwa Tuhan itu berdaulat, memegang kendali dan menyertai kita. Jadi saya ulang, damai sejahtera itu lebih kepada keseimbangan jiwa karena tahu Tuhan berdaulat, memegang kendali, dan pasti menyertai kita. Nah, saudaraku, dalam perjanjian lama kata Ibraninya adalah shalom. Artinya bukan cuma kedamaian tanpa perang, tapi sebuah keutuhan hidup ya. Sebuah keutuhan hidup. Hubungan yang pulih dengan Allah dan sesama serta diri sendiri. Itulah shalom, saudaraku. Jadi shalom itu damai sejahtera, bicara tentang keutuhan hidup, hubungan yang pulih dengan Allah, sesama, dan diri sendiri. Jadi bukan sekedar kedamaian tanpa perang. Tidak ada perang, tapi ternyata hidupnya tidak utuh karena tidak ada relasi yang baik dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Nah, saudaraku, bedanya damai sejahtera dari roh dengan versi dunia itu seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan damai yang kuberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Artinya, dunia kasih damai dan situasi yang oke. Dunia bisa kasih damai dalam pengertian kalau situasinya oke ya. Tapi Tuhan bisa kasih damai walaupun situasi kacau. Di tengah situasi yang deru, badai di sana sini, kita bisa damai. Makanya kan kita bisa menyanyi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Gitu. Jadi kita bisa tetap damai, saudaraku. Ya. Kita bisa tetap memiliki peace itu, ya, damai sejahtera itu, shalom, eirene itu, walaupun situasi dunia kacau. Ya. Dunia kasih ketenangan karena suatu hasil, tapi Tuhan kasih damai itu karena hadiratnya. 3 ciri damai sejahtera sebagai buah roh. Yang pertama, kita bisa tenang walaupun dunia goyang, bumi goncang-gancing, tapi kita bisa tetap tenang di dalam hadiratnya. Itu damai sejahtera yang dari Tuhan. Contohnya saat Tuhan Yesus tidur di perahu, badai datang, Markus 4 ayat 38-39, saudara bisa baca. Orang lain panik, Tuhan Yesus tetap tenang, saudaraku. Kenapa? Karena damainya itu nggak ditentukan oleh datangnya ombak, oleh besarnya ombak, tapi oleh hubungannya dengan Bapa di sorga. Jadi semakin kita dekat dengan Bapa di sorga, semakin damai sejahtera Allah itu memenuhi dan mengutuhkan kehidupan kita.
Itu yang membuat kita bisa tenang menghadapi berbagai persoalan hidup, saudaraku. Ya. Yang kedua, damai sejahtera yang merupakan buah roh bukan hanya tenang walau dunia goyang. Yang kedua, punya kendali saat masalah datang. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai ini bukan hasil logika, saudaraku, ya, tapi hasil keintiman dengan Allah, bukan hasil perhitungan, kalkulasi, hitung-hitungan di pikiran kita sehingga kita merasa aman, damai, tenang. Tidak, tapi damai sejahtera ini adalah hasil hubungan dengan Allah sehingga kita punya kendali saat masalah datang dalam hidup kita. Itulah damai sejahtera. Jadi saat masalah datang kita nggak kehilangan kendali. Damai sejahtera Tuhan yang mengutuhkan hidup kita itu akan membuat kita bisa memegang kendali. Yang ketiga, saudaraku, damai sejahtera sebagai buah roh itu cirinya membawa damai ke orang lain, ya. Karena damai sejahtera dari Allah itu dalam diri kita akan menular. Dia akan membawa damai ke orang lain. Orang yang penuh damai sejahtera dari Tuhan bukan cuma tenang untuk diri sendiri, tapi juga bikin suasana di sekitarnya tenang. Mereka jadi jembatan, bukan jadi bensin untuk membakar atau memicu konflik, saudaraku, ya. Jadi kalau kita punya damai sejahtera yang dari Tuhan, kita akan bawa keademan, ketenangan yang berasal dari Tuhan sendiri. Kita akan jadi jembatan damai sejahtera Tuhan. Karena damai sejahtera Tuhan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, gimana caranya memelihara damai sejahtera, saudaraku? Yang pertama, berdoalah, bukan berasumsi. Filipi 4 ayat 6 bilang, jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Jadi doa itu cara kita tukar beban hidup kita dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi berdoalah, bukan berasumsi macam-macam, pikiran kita melayang kemana-mana, badan kita baring, rebahan, tidur atau duduk, tapi pikiran kita kemana-mana yang membuat kita tidak damai sejahtera, ya. Jadi gimana caranya memelihara damai sejahtera Tuhan, keutuhan hidup yang Tuhan berikan, keseimbangan jiwa yang Tuhan berikan itu? Berdoalah, bukan berasumsi. Tidak ada jalan lain, saudara harus tinggal di dalam hadirat Tuhan, berdoa, ya. Jadi kalau saudara bisa merasakan damai dunia dengan situasi yang tenang, situasi kondisi yang kondusif maksud saya. Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu bisa membuat kita tenang walaupun situasi tidak kondusif di sekitar kita. Kita bisa tetap tenang karena kita akan tetap pegang kendali karena kita dapatkan itu dari hasil doa, ya. Doa, relasi dengan Tuhan. Bukan karena sebuah hasil situasi di sekitar kita, enggak. Tapi karena relasi dengan Tuhan. Itulah damai sejahtera Tuhan bedanya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana caranya memelihara damai sejahtera? Isi pikiran kita dengan hal yang benar, ya. Apa yang kita konsumsi itu akan membentuk hati kita. Oleh sebab itu kalau isi medsos kita itu bikin kita iri dan gelisah, maka kita harus ubah menu harian kita, saudaraku, ya. Kalau apa yang kita baca, apa yang kita tonton itu bikin kita gelisah, maka kita harus ubah, ya, apa yang kita tonton dan apa yang kita baca. Itu sebabnya paling aman baca firman Tuhan, bukan sekedar update-update gosip informasi yang ada di media sosial, saudaraku. Maka doa, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu cara menjaga damai sejahtera Tuhan, keutuhan, keseimbangan jiwa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudaraku, latih hati kita untuk percaya. Hati kita ini perlu latihan, sama seperti otot kita perlu latihan, maka hati kita perlu dilatih juga, saudaraku. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi percaya itu keputusan, saudaraku, ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan itu sebuah decision, ya, itu sebuah keputusan. Bukan nunggu semuanya beres, tetapi percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas segala sesuatu. Walaupun situasinya nggak beres nih, nggak kondusif nih, di kiri kanan kita, di sekeliling kita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita percaya Tuhan pegang kendali
dan memberikan kuasa otoritas kepada kita untuk kita tetap balancing our soul ini, saudaraku, balancing jiwa kita. Kita membalance jiwa kita, mengalami keseimbangan jiwa sehingga damai sejahtera, ketenangan yang dari Tuhan dapat kita rasakan, ya. Jadi pagi hari ini, saudaraku, mari kita bertanya, apakah aku punya damai yang bertahan bahkan saat hidup nggak tenang? Apakah aku punya tetap damai sejahtera walaupun situasi sekitarku nggak kondusif, nggak tenang? Apakah kita tetap punya damai itu? Kalau ada, itulah buah roh, damai sejahtera. Saat situasi tidak kondusif, saat mungkin dompet semakin menipis, saat mungkin segala hal di sekeliling kita rasanya tidak ideal, tidak mendatangkan sesuatu yang membereskan rasanya, tapi kita bisa tetap damai, ya. Kita tetap bisa menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan di dalam doa. Itulah buah roh damai sejahtera. Apakah ada itu dalam hidup kita? Apakah bertanyalah kepada diri kita juga, apakah aku mengandalkan damai dari suasana atau damai dari Roh Kudus? Nah, ini kita tanya, apakah cek buah roh damai sejahtera itu apakah muncul dalam hidup kita? Ya. Kita tanya, apakah aku mengandalkan damai dari suasana yang ada atau damai yang datang dari Roh Kudus? Walaupun suasana rasanya nggak ideal, tapi aku tetap damai karena aku tahu Tuhan bersama dengan aku. Ya. Waktu Tuhan bersama dengan kita bukan berarti badai itu tidak akan ada, saudaraku. Murid-murid bersama Tuhan tetap ada badai, tapi bedanya apakah mereka tenang seperti ketenangan Tuhan atau tidak. Jadi waktu bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada badai, tapi Tuhan akan menyertai kita melewati badai itu. Jadi apakah tenang kita itu berdasarkan situasi yang ada atau berdasarkan relasi kita dengan Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita juga akan menjadi pembawa damai? Apakah kita selama ini menjadi pembawa damai atau jangan-jangan kita menjadi pemicu konflik bagi sekitar kita? Kita malah mengkompor-kompori, kita malah bikin panas, kita malah ayo gas-gas terus supaya terjadi konflik, terjadi permusuhan. Apakah kita seperti itu? Jangan-jangan kita malah menjadi provokator yang memicu konflik tanpa kita sadari. Kita menjadi provokator yang panas-panasi relasi orang dengan orang lain jadi berantakan. Dan relasi kita juga dengan orang lain jadi berantakan. Apakah saudara seperti itu? Menjadi tukang gosip yang akhirnya bisa memicu prahara, pertengkaran di dalam sebuah pertemanan, dalam sebuah relasi, dalam sebuah komunitas, atau di dalam bermasyarakat. Jangan kita jadi seperti itu, saudaraku. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan yang membawa terang dan damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kita. Jadi cek, saudara, ya, hidup kita masing-masing. Kalau saudara selama ini ketahuan oleh firman Tuhan ini jadi provokator, mari kita bertobat, ya. Biarlah buah roh, keutuhan jiwa, keseimbangan jiwa itu muncul dalam hidup kita. Kita membawa damai sejahtera Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Demikian firman Tuhan, saudaraku, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa.